Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu membuat multimedia pembelajaran interaktif, di mana video tutorial kali ini fokus untuk membuat foto galeri. Di sini kita akan membuat foto galeri model klik seperti ini, di mana ada gambar yang bisa berubah-ubah, atau mode yang lebih interaktif, yaitu dengan menambahkan animasi atau kita kenal sebagai carousel. Ikuti terus tutorialnya di wanda.org. Untuk memulai membuat sistem galeri pada multimedia pembelajaran interaktif, saya akan memulai dengan navigasi dasar, di mana file ini adalah file yang dibuat pada tutorial sebelumnya, yaitu memiliki 4 buah tombol dan 4 buah halaman, yaitu halaman home, halaman profil, halaman galeri, dan halaman kontak. Apabila dijalankan, file ini kurang lebih hasilnya sebagai berikut. Jadi di sini kita bisa klik profil, maka akan berubah ke halaman profil, galeri ke halaman galeri, dan kontak ke halaman kontak. Nah, nanti di halaman galeri di sini kita akan membuat sebuah sistem foto galeri yang bisa diubah-ubah fotonya. Untuk membuatnya, pertama-tama Anda perhatikan di situ ada struktur layer. Layer kedua yang paling bawah ini adalah layer yang saya gunakan untuk konten, di mana masing-masing sudah memiliki keyframe. Terus kemudian layer 1, yaitu layer khusus untuk tombol, di mana keyframe-nya hanya ada di frame 1, sementara di seluruh frame-nya hanya frame biasa, sehingga seluruh gambar ini memiliki konten yang sama, yaitu 4 buah tombol. Dan layer yang paling atas adalah layer untuk kode, di mana kode pada halaman ini, pada frame 1, itu kode untuk mengaktifasi halaman, yaitu menggunakan listener atur tombol, di mana masing-masing listener akan pergi ke frame 1, frame 10, frame 20, dan frame 30 sesuai dengan tombol yang ditekan. Pertama-tama saya pergi ke frame 20, layer 2, di mana di situ adalah untuk halaman galeri. Nah, disinilah saya akan membuat sebuah sistem galeri sederhana. Yang saya butuhkan adalah sebuah movie clip yang di dalamnya terdapat beberapa foto. Jadi di sini saya membuat sebuah movie clip baru dengan memilih menu insert, kemudian new symbol. Tipenya adalah movie clip, dan di sini saya beri nama galeri MC. Nah, kemudian di dalam simbol galeri MC di sini saya akan mengimpor sebuah gambar ke dalam stage. Dan di situ gambar yang saya import itu adalah gambar yang sudah saya siapkan. Di situ ada gambar galeri 1, gambar galeri 2, dan seterusnya sampai gambar galeri 5. Nah, tips untuk membuat sistem galeri adalah kita membuat foto dengan ukuran yang sama, kemudian kita tambahkan penamaan file yang berurutan, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan demikian, apabila kita mengimpor gambar yang pertama, dalam hal ini adalah gambar galeri 1, ketika saya pilih open, maka akan muncul sebuah dialog, yaitu apakah file tersebut akan diimpor seluruhnya. Apabila saya jawab yes, maka di sini akan terbentuk sebuah animasi frame by frame, di mana sudah tertata secara rapi mulai frame 1, frame 2, frame 3, dan seterusnya sesuai dengan jumlah gambar yang ada. Nah, di movie clip galeri MC inilah yang akan kita gunakan sebagai sebuah sistem galeri sederhana. Jadi saya kembali ke scene 1, kemudian saya buka library dan saya cari galeri MC yang barusan kita buat. Kemudian saya drag ke stage, dan di sini Anda bisa mengatur posisinya. Dalam kasus ini teks galeri ini saya hapus, kemudian ini saya letakkan tepat di tengah layar. Nah, selanjutnya saya juga memerlukan sebuah tombol. Di sini saya akan membuat sebuah tombol sederhana seperti itu. Terus kemudian ini saya copy, kemudian saya putar seperti ini, dan saya rotasi 40 derajat sehingga saya di sini memiliki sebuah tombol seperti itu. Ukurannya saya atur sedemikian rupa supaya tidak terlalu besar. Nah, setelah tombol ini
grafisnya jadi, saya convert terlebih dahulu menjadi simbol, yaitu simbolnya tipenya adalah button, karena ini adalah tombol. Di sini saya tuliskan tombol panah biru. Kemudian di sini saya double klik. Nah, Anda tentunya masih ingat bahwa tombol itu memiliki 4 buah frame, yaitu up, over, down, dan hit. Di menu over saya tambahkan keyframe. Di sini saya besarkan sedikit ukurannya. Terus kemudian di down saya tambahkan keyframe dan saya ubah warnanya mungkin menjadi hijau, dan di hit saya tambahkan blank keyframe karena ini adalah sensor. Kemudian di situ saya aktifkan onion skin untuk melihat frame sebelumnya dan saya buat kotak area sensor dari tombol tersebut. Nah, saya kembali ke scene 1 dan tombol ini saya copy. Kemudian saya paste in place. Saya geser ke sebelah kiri. Kemudian saya putar dengan flip horizontal. Jadi saat ini saya memiliki aset visual yaitu 2 tombol dan 1 gambar. Nah, apabila aset visual sudah dibuat, maka tahapan berikutnya adalah memberikan instance name. Dalam hal ini instance name-nya, foto ini akan saya beri instance name foto. Kemudian tombol next-nya saya tuliskan instance name next foto. Dan yang di tombol sebelahnya ini saya tuliskan pref foto. Jadi untuk next foto dan previous foto. Nah, tahapan kedua sudah selesai, yaitu pemberian instance name. Tahapan ketiga adalah penambahan kode atau action script. Nah, Anda perhatikan kode ini harus dituliskan di dalam sebuah keyframe. Jadi Anda perhatikan di situ ada frame 20 layer paling atas. Ini Anda tambahkan blank keyframe terlebih dahulu. Nah, setelah Anda tambahkan blank keyframe, maka kita bisa menuliskan kode di sini. Dan Anda tinggal membuka panel action dan menuliskan kode. Nah, kode yang dituliskan cukup sederhana, yaitu kode untuk mengaktifasi tombol dan foto tadi. Jadi sebelum Anda menuliskan kode, jika Anda jalankan dan Anda pindah ke frame galeri, maka di situ Anda akan mendapati bahwa foto itu akan menjadi looping dan berkelip-kelip seperti ini. Nah, oleh karena itu dalam kode ini kita perlu menghentikan dulu dengan cara menuliskan kode foto.stop. Dengan cara ini, jika dijalankan, maka si galeri tidak akan beranimasi looping lagi, tapi dia berhenti di frame 1. Nah, selanjutnya, kode berikutnya adalah kode untuk mendeteksi frame mana yang sedang aktif. Jadi di sini saya tambahkan tulisan var foto aktif. Ini adalah integer sama dengan 1 karena frame pertama yang aktif adalah frame 1. Nah, selanjutnya di sini saya tambahkan kode untuk tombol, di mana tadi adalah next photo. Ini adalah nama instance dari tombol yang pertama. Anda lihat next photo. Nah, ini kita tambahkan listener, add event listener. Listenernya adalah mouse event dot click. Kemudian di sini Anda tambahkan next gallery. Nah, sementara untuk yang previous juga sama, previous photo dot add event listener. Di sini adalah mouse event dot click. Kemudian di sini adalah pref gallery. Nah, berarti di sini kita membutuhkan dua fungsi, yaitu fungsi next gallery dan pref gallery. Maka saya tuliskan terlebih dahulu function next gallery, di mana E adalah mouse event. Nah, Anda perhatikan apabila kita menuliskan sebuah perintah untuk tombol, secara struktur itu selalu tetap ya, di mana instance name dari tombol, kemudian ditambah listener mouse click, kemudian menjalankan fungsi tertentu. Nah, menulis fungsi juga sama, ini seluruhnya standar bawaan dari Flash. Jadi Anda nulisnya selalu seperti ini ya, baku, bentuk baku, function. Terus kemudian yang berbeda hanya nama functionnya, karena ini menyesuaikan dengan apa yang Anda tulis. Terus kemudian di bagian belakang ini sama, jadi function sama mouse event ini selalu sama. Anda tidak perlu mengubah-ubahnya lagi. Nah, di sini untuk next gallery,
kita lihat bahwa foto aktif akan ditambah. Jadi foto aktif akan ditambah sama dengan 1. Anda bisa menuliskannya seperti ini, plus sama dengan 1, atau Anda juga bisa menuliskannya foto aktif plus gini. Ini juga sama saja artinya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui adalah Anda perhatikan foto tadi memiliki keyframe sebanyak 5. Jadi ada 5 gambar. Maka apabila nanti dipencet next, frame ke-6 berarti dia akan kembali lagi ke frame 1. Nah, untuk menambahkan logika itu, kita bisa menambahkan logika if sederhana jika foto aktif lebih besar daripada 5, di mana 5 tadi adalah jumlah dari foto, maka kita kembalikan bahwa foto aktif sama dengan 1. Nah, di sini barulah kita arahkan foto tersebut ke frame yang tepat. Jadi foto dot go to and stop foto aktif. Nah, seperti ini. Nah, sementara untuk yang pref gallery ini juga sama. Jadi ini saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Nah, next gallery saya ganti jadi pref gallery. Nah, Anda lihat kalau ini ditambah berarti yang mundur berarti dikurangi. Ini juga bisa ditulis minus-minus seperti ini. Nah, sementara kalau ini foto aktif lebih besar dari 5, kalau ditambah, kalau dikurangi adalah kurang dari 1, maka foto aktif sama dengan 5. Jadi, jika dia itu ke kiri terus, maka dia akan ke frame yang paling akhir, yaitu frame 5. Nah, dari kode ini kalau dijalankan, maka kita akan mendapatkan sistem galeri sederhana seperti ini. Jadi ini bisa diganti, dan ini juga bisa back. Nah, Anda juga bisa menambahkan caption. Misalkan ini saya perkecil dulu fotonya, fotonya. Terus Anda ingin menambahkan caption atau keterangan. Nah, itu Anda bisa menambahkannya di dalam movie clip foto ini. Jadi Anda double klik. Terus kemudian di sini Anda bisa menambahkan langsung teks. Misalkan di sini Anda jelaskan foto perahu misalkan ya. Kemudian Anda ubah warnanya. Nah, Anda letakkan di tempat yang pas. Terus kemudian di frame berikutnya misalkan Anda kasih tulisan di sini ini adalah foto ikan misalkan, dan seterusnya. Maka apabila dijalankan si sistem galeri tadi sudah ada captionnya. Dan ini sangat fleksibel, Anda bisa menambahkan macam-macam di dalamnya. Misalkan Anda bisa menambahkan movie clip dan seterusnya. Sebagai contoh, apabila di frame ketiga ini Anda perhatikan ada gambar buah yang menyala gitu ya. Nah, ini misalkan Anda ingin membuat sebuah efek cahaya yang menyala. Jadi Anda bisa membuat lingkaran di sini. Kemudian lingkaran ini saya hapus outline-nya dan saya convert menjadi simbol movie clip. Kemudian di sini saya tuliskan efek cahaya kuning. Saya drag ke lokasi yang saya inginkan di situ. Kemudian saya double klik. Nah, Anda lihat masih posisinya masih grafik ya, seperti itu. Ini saya convert lagi menjadi simbol. Di sini saya tuliskan lingkaran kuning misalkan. Kemudian saya tambahkan keyframe di frame 40. Dan saya tambahkan keyframe di frame 20. Nah, di frame 20 ukurannya saya besarkan seperti ini. Kemudian saya tambahkan classic twin. Maka jadinya seperti ini apabila dijalankan nantinya ya. Jadi ada lingkaran dari kecil membesar terus kemudian mengecil lagi. Dan secara looping jadi dia mengecil membesar seperti itu. Nah, untuk menambahkan efek supaya ini kelihatan seperti cahaya, saya tambahkan efek blur, di mana ini saya seleksi, kemudian di situ ada filters dan saya pilih di situ blur, kualitasnya adalah high, dan saya tinggal naikkan saja, misalkan di sini blurnya 10. Nah, itu sudah ngeblur seperti itu. Dan ini kalau dijalankan, Anda next. Nah, ini ya yang ketiga. Nah, Anda lihat di situ ada efek seolah-olah ada cahaya di sana. Nah, Anda bisa menambahkan macam-macam di masing-masing keyframe. Anda bisa menambahkan caption, Anda bisa menambahkan animasi dan seterusnya pada sistem galeri sederhana. Pada tahapan selanjutnya kita akan membuat sistem galeri yang lebih menarik gitu ya.
Dimana kalau yang ini langsung berubah seperti ini, pada tahapan berikutnya kita akan membuat sebuah efek carousel, yaitu efek yang ada animasi slidingnya. Nah, untuk melakukannya saya kembali ke scene 1. Nah, untuk sampel ini saya akan meletakkan di halaman profil biar tidak mengganggu halaman galeri yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah efek galeri yang lebih menarik lagi ya. Nah, pertama-tama saya akan mencoba mendrag gambar pertama, saya letakkan di sini. Nah, kemudian gambar pertama ini akan saya convert menjadi simbol. Simbolnya adalah movie clip dan saya kasih nama galeri slider. Nah, kemudian Anda perhatikan di situ ada titik pusatnya. Titik pusatnya ada di tengah. Saya double klik di sini. Kemudian saya akan membuat si galeri ini foto-fotonya ketika diklik ganti, dia akan beranimasi dulu. Jadi di sini saya akan kumpulkan semua gambar itu, gambar tadi ya. Saya jejer-jejer. Nah, Anda perhatikan juga setiap gambar saya ukurannya adalah 600 pixel lebarnya, dan ini sama semuanya, memiliki lebar yang sama, 600 pixel. Ini juga akan mempermudah kita dalam menghitung sistem pergeseran nantinya. Jadi di sini saya tambahkan juga gambar yang ketiga, kemudian gambar yang keempat, dan terakhir gambar yang kelima. Nah, sehingga saya memiliki foto yang panjang sekali seperti ini, karena nanti digeser-geser sehingga efek pergeserannya itu akan lebih cantik daripada sampel galeri yang pertama tadi. Nah, selanjutnya ini semua akan saya seleksi menggunakan arrow tool. Saya cukup menyeleksi seperti ini. Kemudian saya klik kanan dan saya convert menjadi simbol. Tipenya adalah movie clip. Titik pusatnya adalah di pojok kiri atas seperti ini. Kemudian saya kasih nama kumpulan foto. Nah, selanjutnya saya juga memberikan nama instance name di sini. Jadi saya kasih nama instance name-nya adalah foto. Nah, supaya gambar ini hanya muncul di frame yang pas atau frame 1, maka di sini saya akan membuat sebuah layer baru. Kemudian saya membuat kotak dengan ukuran yang sama persis dengan ukuran dari foto saya. Jadi di sini ukurannya adalah 600 dikali 300, 400 ya. Nah, seperti ini, dan itu posisinya tepat di tengah. Jika Anda ingin memastikan tepat di tengah, Anda bisa menggunakan align tool. Anda tepat di tengah seperti itu. Terus kemudian ini Anda klik kanan dan Anda pilih mask, maka yang muncul hanya ada frame 1. Jadi kalau masknya dimatikan sebenarnya gambarnya panjang sekali. Tapi ketika masknya dinyalakan, dia hanya tampil di gambar yang pertama. Kemudian saya kembali lagi ke scene 1. Nah, saya tadi memiliki tombol next dan pref, tapi di sini saya akan membuat tombol baru yang lebih unik gitu ya. Jadi di sini saya membuat kotak seperti ini. Kotak inilah yang nantinya akan saya jadikan tombol. Nah, kotak ini saya klik kanan, kemudian saya convert menjadi simbol, tipenya adalah button. Terus kemudian di sini saya tuliskan tombol next 2. Nah, di sini saya coba geser ke sana tombolnya. Kemudian di sini saya double klik dan frame yang ada di up ini, gambar kotak ini saya drag menuju ke hit. Jadi ini saya drag menuju ke hit sehingga ini hanya ada areanya saja, area dari tombol. Sementara di up, over, down tidak ada apa-apa, hanya ada di areanya. Nah, ketika saya ke scene 1, maka di situ tombolnya menjadi warna biru. Seperti ini. Ini disebut sebagai invisible button atau tombol tidak terlihat. Kalau dijalankan, jadi ke menu profil tadi ya. Nah, ini tidak ada tombol kelihatannya, tapi coba Anda perhatikan mouse saya ketika melintas di area sensor tadi, maka kursornya akan berubah menjadi tangan. Nah, untuk menghasilkan efek yang menarik, Anda bisa menambahkan di menu over,
Ini Anda tambahkan keyframe, kemudian Anda tambahkan gambar panah seperti tadi ya. Jadi di sini saya bisa menambahkan gambar panah sederhana seperti tadi. Kemudian saya kasih warna putih dan agak transparan. Transparansinya saya turunkan sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian saya letakkan di tepat di tengah. Nah, seperti ini. Jadi ada panah putih di situ ya. Nah, jika dijalankan, ini akan menghasilkan efek yang cukup menarik gitu. Nah, karena saya membutuhkan 2 buah tombol, jadi ini akan saya copy. Saya copy, kemudian saya paste in place. Saya geser dan saya putar dengan modify transform flip horizontal. Sehingga ketika dijalankan, saya memiliki 2 tombol ke kanan dan ke kiri. Meskipun ini belum berfungsi ya, kita akan memfungsikannya, namun kita harus memasuki tahapan kedua dulu setelah gambar selesai. Kita kasih instance name. Yang pertama di sini ya, yang harus diperhatikan adalah instance name-nya harus berbeda dari yang pertama. Kalau tadi di sini ada foto, ada next foto dan ada pref foto, maka di sini namanya kita ganti. Di sini ada next foto 2, kemudian di sini ada foto 2, dan yang di sini adalah pref foto 2. Jadi namanya harus berbeda. Kalau namanya sama nanti menjadi konflik ya, dan tidak bisa dijalankan. Nah, maka kita bisa memasuki tahapan berikutnya, yaitu menambahkan kode. Namun demikian kita harus menambahkan dulu slot kodenya, menambahkan keyframe atau blank keyframe. Jadi saya klik kanan frame 10 layer 3, layer yang paling atas. Kemudian saya tambahkan blank keyframe dan saya buka panel action untuk menuliskan kodenya. Kode yang akan kita tuliskan lumayan kompleks, jadi silakan diperhatikan sambil saya menjelaskan fungsi-fungsinya. Pertama-tama saya membutuhkan variabel untuk menentukan apakah foto tersebut sedang bergeser atau tidak. Jadi di situ saya tuliskan foto geser, tipenya adalah boolean, dan pada saat pertama kali berjalan dia bernilai false karena fotonya tidak bergeser. Kemudian di sini juga saya tuliskan foto aktif, tapi karena ini tadi foto aktif sudah pernah kita pakai, jadi di sini saya tuliskan foto aktif 2. Ini juga nilainya adalah 1 karena foto yang pertama yang aktif. Kemudian di sini saya akan menambahkan sebuah listener kepada tombol next foto 2. Ini sama mouse event dot klik. Kemudian di sini next galeri 2. Seperti itu. Dan yang previous juga sama. Jadi saya tuliskan pref foto 2. Di sini pref galeri 2. Nah, maka kita membutuhkan 2 fungsi ini. Yang pertama adalah function next galeri 2. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah tombol next dan previous foto itu baru aktif apabila tidak ada foto yang sedang bergeser. Jadi foto itu memang dalam kondisi yang sudah siap untuk diklik gitu ya. Sementara kalau sedang bergeser itu tidak bisa diklik. Jadi di sini kita kasih kode jika foto geser. Jadi jika tidak fotonya bergeser, jadi ya jika foto geser itu nilainya false atau tidak ada efek geser, maka kita tambahkan kode. Nah, kodenya adalah seperti kode pada sistem galeri yang sederhana tadi, yaitu di sini kita tambahkan foto aktif 2 ditambah sama dengan 1. Kemudian jika foto aktif 2 lebih besar daripada 5, maka foto aktif 2 sama dengan 1. Nah, bedanya adalah
Di sini kita tidak menuliskan foto.goToEndStop seperti pada yang di sini, yang di frame 20 tadi, tapi di sini yang kita tuliskan adalah foto geser sama dengan true. Nah, inilah nanti yang akan menjadi sebuah indikator apakah foto tersebut bergerak atau tidak. Nah, dengan cara yang sama, ini kalau saya copy, kemudian saya pastekan di bawahnya. Di sini saya ganti menjadi pref, kemudian plus saya ganti minus. Kurang lebih dari 5 saya jadikan kurang dari 1, sama dengan 1 saya ganti 5, persis seperti yang ada di sini, yang ada di frame 20. Nah, bedanya bagian bawahnya adalah foto geser sama dengan true. Nah, ini kalau dijalankan tidak terjadi apa-apa sebenarnya. Jadi ketika ini saya jalankan tidak ada perubahan. Kenapa? Karena yang berubah hanya variabelnya, sementara belum ada kode untuk menggerakkan foto. Nah, untuk menggerakkan foto itu sendiri diperlukan sebuah listener. Jadi di sini saya tambahkan listener khusus untuk foto 2. Foto2.add event listener. Dan di sini listenernya yang saya gunakan adalah enter frame. Nah, enter frame ini adalah listener yang akan dijalankan secara berulang. Beda dengan klik yang hanya dijalankan ketika mouse diklik saja. Sementara kalau enter frame ini akan dijalankan secara berulang-ulang. Jadi di sini saya tuliskan geser foto 2. Nah, apa itu? Isinya seperti ini. Function geser foto 2 E adalah event. Nah, barulah di sini kita akan melakukan perhitungan. Jadi perhitungannya adalah jika foto geser, maka, nah Anda perhatikan jika Anda masih ingat gambar ini letaknya, kalau Anda double klik, ini letaknya gambarnya berada di ini ya, gambar panjang ini letaknya berada di koordinat minus 300, Y-nya minus 200. Untuk Y tidak akan berubah karena yang berubah hanya X-nya. Maka di sini kita akan menambahkan sebuah kode. Jadi kodenya adalah var posX. PosX ini adalah posisi baru daripada X yang akan datang. Itu sama dengan kalau Anda lihat, ini matematikanya sederhana sekali. Di situ saya perhatikan ada variabel foto aktif yang selalu berubah-ubah. Jadi di sini saya tuliskan foto aktif 2 dikalikan lebar dari apa itu namanya, gambarnya tadi, yaitu 600 seperti ini. Kemudian di situ ini kita minus ya, karena bergeraknya ke arah kiri, jadi ini minus seperti itu. Terus kemudian kita tambahkan 300. Kenapa kok ditambah 300? Karena kalau Anda perhatikan dia posisinya ada di sini, titik pusatnya. Jadi dia nanti posisinya tepat ada di nggak tahu ya, nanti ditambah 300 atau dikurangi 300. Kita coba dulu saja ditambah 300. Nah, selanjutnya kita juga menambahkan logika sederhana di mana foto 2 dot foto. Nah, dot foto ini adalah nama instance name dari foto 2 ya. Foto 2 itu ini yang di luar. Kalau Anda double klik, di dalamnya ada instance name lagi, yaitu foto. Nah, inilah yang dimaksud dengan foto itu tadi. Maka kodenya foto2.foto.x ditambah sama dengan posisi X dikurangi posisinya ini, berarti foto2.foto.x, kemudian dibagi percepatan atau perlambatannya. Di sini dalam hal ini saya bagi 10. Anda bisa mengganti angka itu nanti sesuai kebutuhan. Terus kemudian kita juga mengukur jarak menggunakan rumus Pythagoras sederhana. Jika Anda ingat pelajaran waktu SMP atau SMA bahwa Pythagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dalam hal ini kita akan mencari C, berarti akar itu SQRT kayak gini, squared ya, mat square.
Terus kemudian di situ selisih dari jarak antara sumbu X dan jarak antara sumbu Y. Jadi di sini saya akan tuliskan pos X dikurangi foto 2 dot foto dot X dikuadratkan, berarti dikali, ini di copy paste bisa. Kemudian ditambah B kuadratnya, ini diganti dengan Y, dikali Y. Nah, untuk Y-nya kita ganti Y-nya adalah minus 200 ya, karena Y-nya tidak berubah secara signifikan. Jadi di sini Y-nya kita gunakan dari Y foto ini, Anda lihat Y-nya adalah minus 200. Jadi kodenya kita ganti jadi minus 200 yang Y-nya. Nah, kalau sudah, kita kasih logika untuk jaraknya ini. Jadi ini seperti itu ya, jarak posisi X dikuadratkan, jadi dikali sama, terus kemudian posisi Y-nya juga dikuadratkan. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai diukur jaraknya, maka kita deteksi jika jarak sudah terlalu dekat, misalkan kurang dari 2 seperti itu, maka yang terjadi adalah foto X ini itu sama dengan pos X, dan gesernya kita matikan. Foto geser sama dengan false. Jadi bisa diklik lagi. Nah, semoga kodenya berhasil. Kita jalankan terlebih dahulu. Masuk ke menu profil. Nah, ini kalau kita pencet, nah berhasil seperti itu ya. Kita pencet, dan ini kalau balik, dia juga bisa balik. Nah, kalau kita pencet balik lagi, maka dia balik ke jauh seperti ini. Nah, jadi efek carouselnya berfungsi dengan cukup baik ya. Nah, Anda bisa juga menambahkan efek yang lebih keren lagi, misalkan di bagian bawah sini ya, itu Anda nantinya bisa menambahkan lingkaran-lingkaran seperti apa itu namanya, sebuah indikator gitu ya, seperti kalau Anda buka Tokopedia, Shopee, terus kemudian sistem galeri, itu biasanya di sini ada lingkaran-lingkaran kecil seperti ini, yang mungkin warnanya kita bisa atur sedemikian rupa, jadi abu-abu misalkan. Terus kemudian karena kita punya 5 gambar, jadi ini saya copy paste sebanyak 5 kali. Ya tentunya Anda bisa mengaturnya dengan lebih akurat ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya convert menjadi simbol. Di situ saya jadikan movie clip. Kemudian di sini adalah nomor foto. Nah, kemudian saya tambahkan animasi frame by frame. Jadi saya tambahkan 5 keyframe seperti ini. Di frame 1 warnanya saya ubah jadi agak gelap seperti ini. Di frame 2 seperti ini, frame 3 di sini, frame 4 di sini, dan frame 5 ada di sini. Nah, saya kembali ke galeri slider, kemudian supaya ini bisa diakses dengan kode, saya tambahkan kode di sini misalkan nomor foto. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada nomor foto ya. Saya kemudian kembali ke scene 1, dan untuk mengaktifasikan nomor foto tadi, saya buka kodenya. Pertama saya stop dulu supaya dia tidak flip. Jadi ya kalau ini dijalankan, dia masih kelap-kelip seperti itu. Nah, supaya dia berhenti, kodenya adalah foto 2 dot nomor foto dot stop. Nah, kalau ini jalankan, dia sudah berhenti. Dan apabila ini dijalankan nanti dia geser tepat ada di sini, maka kodenya diletakkan di bagian ini ketika jaraknya sudah
terlalu dekat. Nah, di sini saya tuliskan foto 2 dot nomor foto dot go to and stop foto aktif 2. Nah, seperti itu kodenya jadinya. Nah, dengan cara ini, jika Anda jalankan, maka ketika saya ke profil, dan ini ketika saya jalankan, nah, dia berhenti di frame 2. Nah, apabila Anda merasa ini slidernya terlalu cepat, terlalu lambat, Anda bisa mempercepatnya dengan cara mengganti angka 10 ya. Di sini ada dibagi 10, misalkan Anda ganti jadi 5, itu menjadi lebih cepat. Jadi bisa lebih responsif. Tapi ini terserah masing-masing individu mau kecepatannya lebih lambat atau lebih cepat. Nah, dari sini tutorial ini sudah selesai. Anda bisa menambahkan sistem galeri yang lebih kompleks lagi, dan Anda bisa menambahkan di halaman-halaman lain. Misalkan nanti ada halaman khusus tentang penjelasan-penjelasan sub-sub halaman, dan itu bisa dilakukan dengan pembuatan galeri. Jadi di sini tadi kita bisa membuat galeri dengan sistem pergerakan statik seperti ini, langsung go to and stop, atau kita bisa membuat galeri dengan sistem sliding seperti ini, atau istilahnya adalah carousel. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya yang kita akan menambahkan video pada multimedia pembelajaran interaktif kita. Jangan lupa ikuti terus tutorial di wanda.org. Terima kasih.